Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nada Savana. Di sini saya akan membahas tentang persalinan, nifas, dan laktasi. Persalinan normal adalah proses melahirkan bayi secara alami melalui vagina tanpa pembedahan. Persalinan normal terjadi pada kehamilan cukup bulan atau 37-42 minggu dan berlangsung spontan tanpa komplikasi pada ibu maupun janin. Anatomi terkait persalinan meliputi yang pertama uterus, yaitu organ tempat janin berkembang. Selama persalinan, otot-otot uterus atau myometrium berkontraksi untuk membantu kelahiran. Yang kedua serviks, yaitu bagian bawah rahim yang melebar dan menipis selama persalinan untuk memungkinkan keluarnya janin. Dan yang ketiga yaitu vagina, jalan lahir tempat bayi keluar. Proses persalinan. Yang pertama, engagemen persalinan adalah kondisi ketika bagian depan bayi, biasanya kepala, sudah masuk ke dalam rongga panggul. Yang kedua, penurunan kepala janin adalah tahap persalinan ketika diameter terbesar kepala janin melewati pintu masuk panggul. Ketiga, fleksi persalinan adalah salah satu gerakan utama yang terjadi selama proses persalinan, yaitu ketika dagu janin terlipat dan menyentuh dadanya. 4. Putaran paksi dalam persalinan adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai di bawah simfisis. 5. Ekstensi adalah salah satu dari 7 gerakan utama yang terjadi selama persalinan yang disebut cardinal movements. 6. Putaran paksi luar adalah gerakan yang dilakukan janin sebelum putaran paksi dalam terjadi untuk menyesuaikan posisi kepala dan punggung janin. 7. Pengeluaran bahu depan saat persalinan dapat merujuk pada distosia bahu, yaitu kondisi darurat medis ketika salah satu atau kedua bahu bayi tersangkut di jalan lahir setelah kepala lahir. 8. Setelah kepala bayi lahir, bahu anterior akan turun ke tingkat simfisis pubis, kemudian diputar di bawah simfisis, diikuti oleh bahu posterior dan seluruh janin. 4. Hormon yang berperan penting dalam persalinan. Yang pertama ada relaksin, yaitu membantu meregangkan leher rahim dan ligamen di panggul sehingga melancarkan jalan lahir bayi. Yang kedua ada prostaglandin, yaitu membantu membuka serviks dan membuat tubuh lebih reseptif terhadap hormon penting lain. Yang ketiga ada endorfin, yaitu membantu meredakan rasa sakit dan membuat merasa yang gembira. Keempat, oksitosin, yaitu memicu kontraksi untuk membantu kelahiran bayi serta pengeluaran plasenta. Nifas dan laktasi. Nifas. Masa nifas adalah masa pemulihan organ reproduksi setelah persalinan yang berlangsung sekitar 6-8 minggu. Masa nifas dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil. Laktasi. Laktasi adalah proses menyusui, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Laktasi dimulai setelah melahirkan dan berlanjut selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Laktasi merupakan teknik yang dilakukan ibu dalam pemberian ASI. Anatomi terkait nifas meliputi yang pertama uterus, yaitu mengalami involusi, kembali ke ukuran normal setelah melahirkan. Yang kedua serviks, yaitu mulai menutup kembali setelah persalinan. Dan ketiga lokia, yaitu pengeluaran darah dan jaringan dari rahim selama nifas. Warna darah nifas hari ke-1 dan kedua yaitu lokia rubra atau lokia cruenta, berupa darah segar bercampur sisa selaput ketuban dan lain-lain. Hari berikutnya berwarna lokia sanguinolenta, yaitu berupa darah yang bercampur dengan lendir. Setelah 1 minggu darah berwarna lokia serosa, yaitu lokia yang berwarna kuning dan tidak mengandung darah. Dan 2 minggu darah berwarna lokia alba, yaitu cairan putih berbau agak amis. Bila berbau busuk, mungkin terjadi lokiostosis, yaitu lokia keluar tidak lancar dan infeksi. Hormon yang berperan pada nifas yang pertama oksitosin, yaitu membantu involusi rahim dengan merangsang kontraksi rahim untuk kembali ke ukuran normal. Kedua, prolaktin, merangsang produksi ASI sekaligus menekan hormon yang memicu ovulasi sehingga mencegah kehamilan sementara atau laktasi E-menor. Hormon yang berperan pada laktasi yang pertama ada prolaktin, yaitu diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang kedua, oksitosin dihasilkan oleh hipofisis posterior. Ketiga,
estrogen, yaitu membantu perkembangan kelenjar susu selama kehamilan, tetapi menurun setelah persalinan untuk memungkinkan laktasi penuh. Keempat, progesteron, yaitu mendukung perkembangan alveoli selama kehamilan, tetapi kadarnya turun setelah persalinan untuk memulai produksi ASI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.